Assalamualaikum, saya Iskandar. Sore ini saya akan buatkan video tutorial tentang QuickTrick.biz/themes, yaitu suatu software atau suatu program untuk membuat pairing Swiss theme. Di mana kita tahu pembuatan Swiss theme kesulitannya ada pada pairing, sehingga kita membutuhkan software. Keunggulan dari QuickTrick.biz/themes adalah dia di internet bisa dibuka oleh browser, yang berarti Anda punya beberapa keuntungan. Satu, tidak perlu install sehingga memori komputer Anda tidak terlalu berkurang. Kedua, bisa dibuka multi platform, ya, bisa Windows, Mac, Linux, Android, iPhone, dan macam-macam bisa. Jadi nggak perlu repot-repot install, kita bisa buka lewat browser. Keuntungan lain dari browser adalah pemain bisa lihat langsung pairing di internet, ya. Jadi Anda tidak perlu repot-repot mencetak atau lain sebagainya, ya. Yang sebagai permulaan kita akan buat suatu contoh pertandingan Swiss theme 3 sesi, masing-masing 10 papan, tanpa final, ada 8 regu. Tentu saja pada prakteknya kita mungkin bermain 7 season, 10 papan, jumlah regu mungkin 50, bisa di program ini, bisa bahkan bisa sampai 200 lebih. Tapi saya batasi 8 regu 3 sesi supaya tutorial kita nggak terlalu lama. Kalau kita bikin tutorial 200 regu 7 sesi, nanti habis sahur baru selesai, ya. Kita batasi ini biar cepat. Nah, ada dua antarmuka. Pertama, antarmuka QuickTrick.biz/themes ini yang bisa dilihat oleh pemain, ya. Lalu ada antarmuka QuickTrick.biz/themes/administrator. Ini tentu saja kalau Anda admin yang bertugas mengisi scoring. Anda harus punya username dan password untuk bisa masuk. Tapi jika Anda belum punya, bisa kirim email ke saya. Nanti saya kirim username password gratis, bisa dipakai selamanya. Selama QuickTrick.biz/theme masih ada di internet, ya. Sepanjang saya masih memperbarui hosting setiap tahunnya. Nah, jika Anda sudah dapat username password, Anda menuju ke sini, QuickTrick Themes Administrator, enter. Anda ketik username password. Oke. Langkah pertama adalah membuat turnamen. Buat turnamen. Dapat ini. Kita kasih judulnya, judul kegiatan. Ya. Kita bermain 3 sesi tanpa final, ya. Isi provinsinya, isi kotanya, ya. Ini ada isian, diabaikan saja, boleh diisi boleh enggak. Tanggalnya sesuaikan dengan kegiatan Anda, jamnya juga sesuaikan. Tujuannya supaya pemain gampang mencari turnamen Anda kapan dilaksanakan. Karena nanti di website itu ada banyak turnamen, sehingga penting untuk mengisi data ini dengan benar, ya. Nah, ini juga penting, data ini benar. Kemudian setelah kita isi, kita klik proses. Nah, langkah kedua adalah membuat sistem pertandingan. Ada beberapa pilihan, ada Swiss, round robin, knockout, double round robin. Nah, kita memainkan Swiss 3 ronde. Ya, ini contohnya supaya gampang aja. Ini isi jumlah papan harus dengan benar karena nanti komputer menghitung victory point berdasarkan jumlah papan yang dimainkan. Lalu kita klik proses, ya. Setelah pembuatan sistem pertandingan sukses, langkah berikutnya kita membuat pairing. Pairing 1 ini sudah standar, ya, 1 lawan 2, 3 lawan 4, dan seterusnya. Tapi jika Anda punya model tertentu, misal kita Anda acak, ya, seperti ini, bisa juga, ya, terserah. Lalu kita klik proses. Tapi saya lebih suka membuat yang umum seperti ini, supaya pemain kita tidak bingung.
proses pairing. Lalu kita suruh pemain duduk. Senyampang pemain sudah mulai, kita sudah bisa isi nama pemain, ya, supaya mereka main. Kita ngetik karena ini ketikannya banyak, ya. Lalu kita ketik nama pemainnya dan seterusnya sampai 8 selesai. Ya, kita ketik semua nama regu, kita ketik semua nama pemain, lalu kita proses. Ini untuk mempercepat, saya hanya ketik nama pertama saja, yang lainnya saya kosongin. Anda bisa ketik sebagian, lalu klik proses, bisa tujuannya untuk menyimpan. Bisa juga tunggu ketik semua. Cuma kalau ada 50 tim, Anda tunggu ketik semua, lalu salah klik kan capek ngetik lagi. Jadi saran saya ketik sebagian, lalu klik proses, ya. Ini pada contoh ini supaya cepat saya ketik semua. Ya, ini saya kosongin aja ya. Kita klik proses. Setiap kali Anda klik proses, komputer akan memberitahu apakah sudah tersimpan atau belum. Jadi kalau ada kata-kata sukses, berarti yang tadi Anda kerjakan sudah tersimpan. Nah, pemain bisa melihat di quick track/teams, ya. Ini halaman depan, dia klik turnamennya. Nah, dia bisa klik peserta. Nah, namanya nanti akan muncul. Tadi kan kita nggak ketik semua, yang kita ketik hanya ini saja. Untuk melihat pairing, dia klik hasil, ya. Klik ronde 1 tadi. Nah, ini pairing ronde 1. Mereka bermain, bla bla bla, singkat cerita, mereka selesai, lalu mengumpulkan skornya. Untuk mengisi inputan IMP, kita bisa buka turnamen, lalu proses scoring. Nah, kita inputkan masukan pemain. Kita tidak harus tunggu seluruh meja selesai. Kita input aja yang sudah selesai. Kita masukkan di sini, lalu kita klik proses. Nanti ada datang lagi skor, kita masukkan lagi, ya. Nah, setelah semua data masuk, kita klik proses. Jika proses perhitungan selesai, langkah berikutnya adalah membuat pairing sesi 2. Pairing sesi 2, ini pairing sesi 1 tadi ya. Kita klik buat pairing sesi 2. Komputer secara otomatis akan membuat pairingnya berdasarkan peringkat 1 lawan peringkat 2. Nah, pemain bisa melihat di sini pairing sesi 2. Dia juga bisa lihat hasil pairing sesi 1. Ya. Ini tadi udah kita input. Nah, lalu dia silakan duduk pairing sesi 2. Bla 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 bla, selesai, main, kumpulkan lagi datanya, kita input lagi scoringnya. Ya, tidak perlu harus semuanya kita klik proses. Bisa sebagian kita klik proses. Ini kan contoh aja. Nah, setelah selesai, pemain bisa melihat hasil sesi 2. Ya, jika pemain merasa ada yang keliru, dia bisa lapor, kita bisa perbaiki. Contoh misalkan 8 lawan 3 skornya terbalik. Nah, kita bisa perbaiki. 0 lawan 6 proses, ya. Nah, apabila skor sudah betul semuanya, maka kita bikin movement pairing. Buat pairing sesi 3. Ya. Jadi dia sudah bisa lihat pairing sesi 3. Misal kita sudah buat pairing sesi 3, ternyata komplain datang terlambat. Nah, datang terlambat, kita udah terlanjur bikin pairing, masih bisa kita perbaiki. Misal ini terbalik. Kita ke proses scoring. Yang muncul adalah ronde ketiga. Kita pindah ke ronde kedua. Nah, ini kebalik juga. Kita balik misalnya. Atau bukan 57 tapi 517, kita perbaiki lalu klik proses.
Nah, pairingnya juga kita perbaiki. Klik lagi movement pairing. Nah, persoalannya ini adalah pairing sesi 3 sudah jadi tadi. Jadi kita mundur dulu ke pairing 2. Nah, ini ada buat pairing sesi 3 muncul, kita klik. Nah, komputer dengan otomatis akan mengganti pairing berdasarkan peringkat yang baru, ya. Dan pemain silahkan ambil tempat sesi 3. Bla bla bla, selesai. Ya. Isi lagi scoring sesi 3. Ya. Kita klik proses, ya. Nah, ternyata umpamanya ada satu pemain yang buy pada sesi ketiga ini. Bagaimana cara mengisinya? Maka ada di menu WO, menu input nilai WO. Nah, ini siapa yang WO? Misalkan yang tidak hadir pasangan 5, berarti pasangan 5 dapat 0, regu 8 dapat 12, ya. Kita input di WO sesi 5 dapat 0 karena dia WO. Lalu 8 dia dapat 12. Lalu kita proses, ya. Dan inilah hasil ronde ketiga. Ya, ini hasil akhir. Ini X-Pin dapat 0, 12. Nah, misalkan ada seseorang yang kena penalti, ya. Penaltinya pada ronde berapa? Langsung kita input di ronde itu. Jadi misalkan dia kena penalti di ronde 3, ini penalti 2 VP. Program ini tidak ada input penalti, sehingga input penalti kita akali melalui menu WO. Ini 1372 kena penalti 2 PP berarti 1172, ya. Regu 2 1172. Jadi kita langsung rubah di sini. Regu 2 11.72 proses. Ya. Jadi ronde 3 ini sudah kena penalti 2 VP gitu. Dengan demikian total VP-nya tidak 20 karena dia tadi sudah di penalti, ya. Demikian penjelasan saya tentang step by step penggunaan Swiss Team menggunakan quick scoring. Jika ada pertanyaan atau saran-saran, Anda bisa berkirim email ke saya, kandai@quicktrick.biz. Ini saya hanya menjelaskan tentang Swiss Team saja. Sebenarnya program ini ada banyak, ya. Bisa Swiss Team, penyisian plus final, bisa knockout, bisa round robin, bisa double round robin. Ya, sementara saya kasih tutorial yang Swiss Team dulu. Nanti kalau ada waktu saya buatkan tutorial berikutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.